Setelah kita berusaha, kita berikhtiar, ternyata tidak sesuai kenyataan dengan keinginan, maka disitulah yang disebut dengan ridha. Sururul qalbi, hati merasa tenang, bimururil qada, melewati takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama masyhur, terkenal, viral di Irak. Tapi zaman dulu ulama terkenal itu yang tahu wajahnya cuman murid-muridnya aja. Yang nggak murid nggak tahu wajahnya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada banner dan baleho. Ini ulama orangnya sangat rendah hati, zuhud. Dia sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Maka saat dia akan pergi melaksanakan ibadah haji, dia mencari, waktu itu berangkat haji itu pakai kafilah-kafilah. Assalamualaikum ketua kafilah. Waalaikumsalam. Saya mau ikut rombongan berangkat haji. Ya silakan. Ketua kafilah nggak tahu karena dia nggak ngaji bahwa yang datang ini ulama besar. Ya silakan. Tapi kalau bisa saya berangkat, yang berangkat gratis ada nggak? Waktu itu kebetulan travel Van Diego belum ada lagi. Kamu boleh ikut dengan rombongan ini dan kamu jadi tukang masak. Ayolah kalau gitu jadi tukang masak, nggak apa-apa, berangkat. Akhirnya dia ikut pun rombongan kafilah untuk berangkat ke tanah suci jadi tukang masak. Namanya ulama, biasanya cuma baca kitab, kurang terlatih masak, apalagi masak untuk orang banyak. Begitu masak gosong, hitam itu nasi. Datang ketua kafilah, kamu tukang masak? Iya. Dia tempeleng itu ulama besar, wapak tempeleng. Nah, akhirnya latihan masak terus sampai ke tanah suci Makkah. Begitu tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, heran ketua kafilah. Dia tengok semua orang mengerumuni tukang masak ini. Duh, siapa ini? Kenapa orang ramai mengelilingi dia? Lalu kemudian ditanya, itu siapa? Itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar dari Kufah, Irak. Kenapa? Itu tukang masak saya. Itulah ulama yang selama ini dicari-cari orang, selevel dengan Imam Malik bin Anas. Bedanya Imam Malik masyhur, sedangkan dia mastur, tertutup kewaliannya. Ketua kafilah merasa berdosa, lalu dia pun datang, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya mohon maaf, saya ketua kafilah yang sudah menempeleng kamu. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Orang yang masak gosong memang layak ditempeleng. Bagaimana supaya saya tidak dihormati orang? Bagaimana supaya saya tidak dicium tangan orang? Bagaimana supaya saya tidak dipuja-puji orang? Mestinya saya melamar jadi tukang masak ke Van Diego. Tapi masalahnya sekarang nggak bisa begitu, karena semua orang tahu. Kalau saya melamar tukang masak, orang tahu. Makanya kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah di Pekanbaru, saya nyetir sendiri. Kalau istri minta bawa akan belanja, minta bawa ke pasar, saya nyetir sendiri. Saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya pakai topi. Disitulah kita akan terasa sakitnya diusir tukang parkir. Disitulah terasanya diri ini nggak ada apa-apanya saat melewati pintu angkatan udara. Masuk dalam, ada stikernya? Nggak ada. Urus stiker dulu, urus stiker. Padahal kalau kita mau kan tinggal buka bukan buka masker aja. Tapi kita mau merasakan sakitnya. Pergilah ke bank untuk ngantri nyetor uang. Sana Pak, begitu sudah mendekati ke tempat ngantri, apa kata petugasnya? Mohon maaf, sebentar lagi azan zuhur. Bank Syariah Islam. Jadi dia tidak pakai istirahat, dia bilang sebentar lagi azan zuhur Pak. Padahal kan kalau kita mau kita tinggal bilang, kan aku yang ngasih tahu sholat zuhur itu kan. Sururul qalbi bimururil qada, hati merasa tenang saat takdir Allah itu terjadi.
Iya, tapi Ustadz ngomong begitu kan setelah melewati masa pahitnya. Waktu sedang pahit-pahit itu gimana perasaannya Pak Ustadz? Ayatnya hilang, hadisnya melayang. Jangankan selevel Abdul Somad yang tidak ada apa-apanya, orang yang selevel Umar Ibnul Khattab, ketika berita takdir itu datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepalanya, kata Umar. Umar yang begitu hebatnya tetap menerima takdir itu berat, tapi ada orang lain yang mengingatkan. Saat pedang Umar terhunus, siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya, kata Umar. Apa kata Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul sebelum dia meninggal. Ibrahim alaihissalam meninggal, Musa alaihissalam meninggal, Sulaiman alaihissalam meninggal. Maka kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama. Jatuh pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Kita ini tidak bisa sendiri saat melewati takdir. Tak bisa kita menasehati diri kita sendiri. Maka kita perlu orang lain. Watawasau bil haq, watawasau. Saya malam ini bercerita tentang ridha, tentang hati yang lapang menerima takdir Allah. Tapi nanti begitu datang ujian, siapa yang akan mengingatkan saya? Yang mengingatkan saya adalah Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim akan mengirimkan potongan video yang diedit oleh tim yang sudah lama dilatih dari teras dakwah tadi. Ingat pesan Ustadz Somad ketika kita berada di Yogyakarta? Oh iya betul. Datang lagi video kiriman dari Ustadz Luqmanul Hakim. Kan ini yang Ustadz bicarakan waktu kita malam itu bertiga, Uang Sinawang. Oh iya betul Ustadz. Maka kita diingatkan orang lain. Jadi kalau adik-adik punya kawan, punya sahabat yang selalu mengingatkan untuk sabar, yang selalu mengingatkan untuk ridha, maka kalau ada teman yang baik begini, yang mengingatkan kita untuk selalu datang kajian, yang mengingatkan untuk selalu datang ke Jogokarian, yang mengingatkan selalu datang untuk ke teras dakwah, yang mengingatkan dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ada teman seperti ini, baik seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Sabar itu di bawah ridha, karena sabar itu imsakun nafsi anil jaza, menahan diri dari gelisah, itu sabar namanya. Kita sedang berdiri, tiba-tiba lalu kemudian ada orang yang nginjak kaki kita. Dia injak kaki kita, kita tahan diri kita untuk berkeluh kesah, itu namanya baru sabar. Diinjak kaki kita lalu kita tidak, itu namanya sabar. Tapi orang yang nginjak itu kita sanggup membalasnya. Oh saya Pak Ustadz sering gitu, kaki saya diinjak, kamu gak ngelawan? Enggak. Kenapa? Yang nginjak saya bintang 2 Pak Ustadz. Itu bukan sabar, takut. Yang paling bawah takut karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena pangkatnya. Sebetulnya sanggup membalas, tapi tidak mau membalas. Itu namanya sabar. Tapi ada yang lebih hebat lagi di atas sabar, ridha. Apa dia? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu yang mengirimkan takdir itu Allah, yang menaikkan derajat Allah, yang menjatuhkan juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Menurut kita tidak baik, menurut kita ini baik, ini tidak baik, tapi menurut Allah semuanya baik. Ada seorang anak kecil umur 5 tahun minta pisau ke ibunya. Andai nanti ditakdirkan jadi ibu, insya Allah ibu-ibu yang solihah, insya Allah, amin. Datang anak kecil minta pisau, mama minta pisau, minta pisau. Kira-kira dikasih atau enggak? Enggak dikasih. Kenapa enggak dikasih? Karena menurut ibu ini pisau berbahaya, tapi menurut anak pisau ini baik. Menurut anak pisau ini baik. Dia mau main potong-potong, dia mau main masak-masak, dia mau main, menurut dia pisau ini baik, menurut ibu tidak baik. Beda logika anak dengan ibu. Ibu saja bisa beda dengan anak.
apalagi cara pandang Allah dengan kita. Jadi sebenarnya kita meminta itu menurut Allah atau menurut kita? Mintalah yang baik menurut Allah. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini, tidak hanya anak muda, anak tua juga, minta ini bukan menurut Allah tapi menurut dia. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ini apa ini? Ini berarti memaksa Allah untuk mengikuti kemauan dia. Kalau keinginanmu sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin kau jadi orang yang bersyukur. Kalau keinginanmu belum sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin menjadikanmu sebagai orang bersabar. Tapi ada di atas sabar sururul qalbi bimururil qada, hati merasa tenang walaupun takdir itu pahit. Itu yang nikah di hotel itu pacar kamu dulu kan? Iya bro. Terus kamu kok senyum-senyum aja dia nikah dengan orang lain? Ya biar aja, dia kan udah saya cicipin. Nauzubillah. Ini yang kebetulan yang ngomong playboy cap tupai. Semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Ini bukan sururul qalbi bimururil qada. Dia senang bukan karena takdir Allah, tapi karena dia sudah menggarap anak orang lain. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini tidak betul, ini tidak benar. Tapi kalau orang hatinya tenang karena takdir Allah SWT, bro, iya, itu yang nikah di, itu kan yang dulu sering kamu antar, yang sering kamu katanya kamu menikah dengan dia, iya. Terus kok dia nikah dengan orang lain gimana? Saya yakin dengan ketetapan Allah, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Togar begitu pulang ke kos-kosan di kamar, ternyata di depan manusia saja begitu. Besok bengkak biji mata sebesar telur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong begitu kan pas melewati takdir, betul. Pas sedang Ustaz dalam keadaan takdir Allah yang begitu pahit, bagaimana? Ya saya nggak ceramah. Mana mau ceramah, mata kita pun basah menangis. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang diundang Allah untuk kembali menghadapnya hanya orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Orang Jogja kuliah bertahun-tahun di Amerika, saat pulang ke Jogja, itulah tempat yang paling dirindukan. Rindu dengan gudegnya, rindu dengan keindahannya, rindu dengan cantik kotanya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Coba lihat sifatnya, radiyatan mardiyah, yang kembali kepada Allah dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, bahagia. Itu hanya yang ridha. Radiyatan, ridha, mardiyah, diridhai. Ridha dan diridhai. Siapa yang lebih dulu ridha? Kita ridha kepada takdir Allah, barulah Allah meridhai kita. Mana dalilnya? Radiyatan mardiyah. Kita dulu ridha, baru Allah meridhai kita. Makanya sebelum matahari terbit kita ridha, raditu billahi rabba. Kita maunya tidur sampai jam 8 pagi, hari libur, hari Ahad, kita maunya tidur sampai jam 9 pagi. Tapi Allah mau kau bangun jam 4, ikut kemauan kita atau kemauan Allah? Ridha dengan Allah, raditu billahi rabba, saya bangun jam 4 subuh, ridha kepada Allah. Jadi ridha ini bukan hanya sekedar takdir, ridha mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya ridha dengan kesakitan ini Pak Ustadz, saya ridha dengan calon saya diambil orang Pak Ustadz. Bangun jam 10. Ridha apa itu? Ridha sesuai dengan yang Allah mau. Subuh ridha, zuhur ridha, asar ridha, maghrib ridha, isya ridha.
maunya membuka aurat, rambut sarang tawon. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Mohon maaf Pak Bupatinya itu. Maunya terbuka aurat, tapi Allah mengatakan tutup. Ikut kemauan diri atau ikut Allah? Ikut Allah. Ridha. Ridha. Sukunul qalbi, hati merasa tenang. Ila ikhtiyaril rabbi lil abdi, mengikut pilihan Allah. Ini pilihan ada dua. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, ada jalan fujur, jalan dosa, jalan jahat, jalan maksiat. Wa taqwaha, jalan pahala, jalan baik, jalan taat. Kita sedang berada di simpang jalan. Ketika kita tenang melewati yang dipilihkan Allah, disitulah